Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita sebagai seorang yang beriman dan mengenal Tuhan, ada kalanya Anda, saya, serta kita semua mengalami yang dinamakan krisis iman. Namun demikian, iman boleh diguncangkan, tetapi tidak mungkin dilenyapkan. Iman boleh menghadapi suatu tantangan, tetapi ia tidak mudah untuk dimusnahkan. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa dewasa menghadapi setiap tantangan dan cobaan hidup yang ada di dalam lika-liku kehidupan, bukan justru mengeluh, berputus asa, dan tidak berbuat sama sekali. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kekal dan Kuasa, Engkau mengendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Janganlah biarkan kami tergiur oleh jalan pintas yang seringkali menjanjikan kebahagiaan hingga akhirnya melupakan kebahagiaan yang sejati. Ajarilah kami untuk senantiasa setia berproses demi keselamatan kami dan juga terjadinya rencana-Mu atas hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentu setelah perjalanan panjang, ketika kita melakukan sebuah pertobatan, ada begitu banyak tantangan dan godaan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk mengambil jalan pintas. Memang jalan pintas itu membuat kita melewati beberapa proses yang mestinya harus kita lalui, tidak kita lalui karena kita mendapatkan jalan pintas. Tetapi perlu Anda dan saya serta kita semua sadari, jalan pintas seringkali membuat kita lupa tentang kesetiaan, tentang kerendahan hati, tentang keberadaan sesama yang dengan caranya membuat kita mencapai pada posisi di mana kita berada. Bacaan pertama pada minggu biasa ke-33 mengingatkan Anda dan saya serta kita semua tentang bermacam-macam tanggapan yang dihadapi, dihidupi, dan dijalankan oleh pribadi manusia ketika menghadapi persoalan hidup. Ada pribadi di mana mereka terus bertumbuh, berbuah, dan belajar, berproses. Mereka tidak senang dengan jalan pintas, tetapi menikmati setiap proses. Persoalan dan tantangan hidup bukan dijadikan sebagai ancaman untuk khawatir, tetapi justru dijadikan sebagai pembelajaran untuk terus berproses dan berani melakukan terobosan dari setiap persoalan yang menjadi solusi untuk tetap bertahan. Tetapi juga ada yang menanggapi persoalan hidup dengan kekhawatiran hingga akhirnya tidak berani untuk melakukan inovasi atau bahkan membuat suatu terobosan demi mempertahankan kehidupan. Dan ada juga yang menghadapi persoalan dan kesulitan dengan memilih jalan pintas dengan menggunakan mamon yang tidak setia itu. Menggunakan uang dan kekuasaan untuk membeli jabatan dan juga kekuasaan itu sendiri.
Tetapi sebagai orang beriman, Anda, saya, serta kita semua diingatkan, mereka yang selalu bertahan mendasari hidupnya dengan prinsip bahwa iman boleh digoncangkan tetapi tidak untuk dilenyapkan. Dalam keadaan inilah Maleaki mengingatkan Anda dan saya serta kita semua untuk menyerukan pewartaan kedatangan Tuhan. Tuhan akan menerbitkan dan menjadikan secercah cahaya yang menyinari banyak kegelapan ketika Ia tetap setia, berproses, dan berdiri tegak di dalam kebenaran. Di dalam bacaan kedua pada hari ini, dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan Anda, saya, serta kita semua yang senang atau hanya pandai mengkritik, berpendapat, mengeluarkan keluhan ini dan itu, tetapi tidak mau mengerjakan, merasa bahwa tidak bertanggung jawab atas persoalan yang ada di sekitar kita. Paulus mengingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apakah kita termasuk orang-orang yang dikritik oleh Paulus, yang hanya pandai mengkritik, yang hanya pandai mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh sesama kita, yang hanya pandai menunggu dan mencari kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba belajar untuk terlibat di dalam kehidupan menggereja, berbangsa, maupun bernegara? Jika demikian, cepatlah menyadari dan bertobatlah. Karena Paulus sendiri menegaskan, orang yang bekerja, hendaklah mereka yang makan. Orang yang tetap bertahan pada imannya, merekalah yang akan diselamatkan. Orang yang mau mengakui kesalahan dan melakukan pertobatan, merekalah yang menerima rahmat kasih Allah di dalam hidupnya. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, kita pun diingatkan agar kita menjadi pribadi yang peduli dan tidak cuek. Seringkali orang-orang Kristen menjadi tidak sabar dan menanggapi dengan hidup semau gue. Yang tidak sesuai kita cueki. Sesuatu yang salah kita tidak peduli karena kita tidak mau dipusingkan. Umat Kristen sebagai pengikut Kristus seringkali lari dari persoalan. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Kalau kamu tetap bertahan pada kebenaran yang engkau perjuangkan, maka Anda, saya, serta kita semua memperoleh hidup kita. Tetapi seringkali karena kita ingin merasa nyaman dan tidak diganggu, dan tidak dirusui oleh mereka yang senang hidup di dalam ketidakbenaran, seringkali kita lebih memilih untuk bertahan hidup pada dunia yang fana ini, bukannya tetap berdiri pada kebenaran, setia kepada rencana Allah, tetapi seringkali kita luluh. Pada minggu biasa ke-33, Anda dan saya serta kita semua diingatkan, sebagai orang beriman harus berani berdiri tegak di dalam pewartaan kebenaran yang Tuhan wartakan demi keselamatan kita semua. Semoga berkat Allah dan kita semua dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh tak terkira dan tak terbatas. Allah senantiasa mendampingi dan memberkati kita. Maka beranilah kita untuk senantiasa hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran cinta kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin.